Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wala hawla wala quwata illa billah. Wa ba'du. Para pecinta Al-Quran, sahibul Quran, dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang membaca Al-Quran adalah sebuah zikir yang paling utama, sedangkan menghafalnya adalah kemuliaan. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu kunutu lailatin." Barang siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, maka dicatat baginya pahala sepanjang malam. Para pecinta Al-Quran milik Allah Subhanahu wa taala, Imam Asy-Syafi'i menyampaikan bahwasannya zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Maka menghafalnya atau menghafal Al-Quran merupakan sebuah kemuliaan yang kita sudah sangat tahu ya, sudah sering disampaikan bagaimana keutamaan bagi seorang penghafal Al-Quran. Oleh karena itu, proses membaca, menghafal adalah sebuah proses yang panjang, bukan proses 1 tahun 2 tahun, akan tetapi merupakan proses yang terus-menerus kita lakukan sampai akhir hayat kita atau sampai ajal datang menjemput kita. Karena sejatinya membaca Al-Quran merupakan zikir pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menghafalnya merupakan kemuliaan yang akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat ya, dan orang-orang terdahulu, mungkin mereka banyak yang bisa menghafalkan Al-Quran dalam waktu yang singkat. Tetapi Al-Quran itu sendiri diturunkan dalam waktu yang panjang, 22 tahun ya, kurang lebih. Dalam masa 22 tahun itulah para sahabat berinteraksi dengan Al-Quran dengan cukup intens, membaca, menghafalkan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang muslim tidak ada alasan kita untuk tidak mampu untuk membaca ataupun menghafalkan Al-Quran. Ya. Kalau kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala 60 tahun ya, atau 70 tahun, maka kita seharusnya bisa untuk menghafalkan Al-Quran. Karena Al-Quran tadi merupakan zikir yang seharusnya kita baca setiap saat, yang seharusnya kita lafalkan setiap waktu. Maka ketika kita mampu untuk mengistiqomahkan, mampu untuk melakukan menghafal, membaca Al-Quran setiap saat dan setiap waktu, maka kita akan mampu untuk menghafalkan Al-Quran walaupun sedikit demi sedikit. Bahkan ada pernah ditulis, kalau seandainya saja kita satu hari mampu menghafalkan satu baris dari Al-Quran, maka insya Allah dalam waktu yang tidak lama ya, tidak sampai 60 tahun kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Ya 20 tahun, 30 tahun ya, itu bukan waktu yang mustahil bagi kita untuk menghafalkan Al-Quran. Ini menghafalkan Al-Quran bukan hanya untuk anak-anak, bukan hanya untuk remaja, tapi untuk semua usia. Di mana Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya,
yang ketika itu di antara mereka ada yang berusia 40 tahun, ada yang berusia 50 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika Al-Qur'an diturunkan berusia 40 tahun. Tapi mereka mampu untuk sedikit demi sedikit menghafalkan Al-Qur'an. Oleh karena itu, mari kita berazam, bertekad untuk setiap harinya kita bisa membaca, bahkan menambah hafalan walaupun hanya sedikit, dan kita tidak bosan untuk mengulangi hafalan-hafalan kita. Saat kita lagi mungkin tidak bisa menghafal, ya, karena hal-hal yang lain, maka kita berusaha untuk mengulangi hafalan yang sudah kita hafal. Jadi terus proses membaca, menghafal ini kita lakukan sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasannya kita harus kembali kepadanya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita semua untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an terus-menerus dengan senantiasa berusaha untuk memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.